Halo, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Maranatha. Dimanapun Anda berada, saya berdoa supaya firman Tuhan yang akan disampaikan ini akan memberkati dan mengubah kehidupan Bapak Ibu semua. Nah, saya akan beri judul renungan ini Perjumpaan dengan Tuhan, ya, perjumpaan dengan Tuhan. Di kejadian sesudah kebangkitan, kita bisa mengikuti beberapa kisah, ya, bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada secara khusus murid-muridnya. Nah, antara lain yang Tuhan Yesus menampakkan diri adalah ketika dia bertemu dengan dua orang muridnya yang berjalan ke Emmaus. Nah, tapi ada satu ayat yang ingin saya bacakan yang akan menjadi kunci dari renungan ini, yaitu di Injil Lukas 24 ayatnya yang ke-32. Bapak Ibu bisa buka Injil Lukas 24 ayat 32. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Nah, ini adalah satu respon dari murid-murid yang pada awalnya mereka tidak menyadari kalau yang bersama dengan mereka dalam perjalanan ke Emmaus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena firman Tuhan berkata ada yang melingkupi penglihatan mereka. Nah, ketika itu berjalan, di mana mereka menyampaikan apa yang sedang terjadi di Yerusalem, mereka ceritakan apa yang menjadi harapan mereka akan Yesus sebagai Mesias. Lalu kemudian Yesus yang tadinya mereka belum kenal menjelaskan kepada mereka apa yang menjadi nubuatan-nubuatan nabi-nabi, ya. Maka tibalah mereka di Emmaus, dan ketika mereka ada di Emmaus itulah maka murid-murid Yesus ini, sekali lagi mereka belum mengenal Yesus pada saat itu, belum tahu kalau itu adalah Yesus. Maka mereka mengajak Yesus untuk datang ke rumahnya, dan di sana terjadilah persekutuan, ada perjamuan. Mereka menerima roti dan air anggur, dan ayat yang tadi kita baca itu terjadi kemudian, di mana murid-murid itu baru sadar bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam hatinya. Mereka katakan hati mereka berkobar-kobar, ada yang menyala, ada sesuatu yang tadinya mereka tidak rasakan, tidak mereka alami. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, berkobar-kobar itu ada pengertiannya, ya, with fire, on fire, ya. Salah satu pengertiannya itu diartikan bersemangat, bersemangat. Masihkah kita bersemangat? Nah, ternyata orang-orang yang mengalami kebangkitan Yesus, melihat Yesus, mereka bukan saja menjadi orang-orang yang kemudian menjadi saksi-saksi dari kebangkitan Yesus. Mereka bukan saja dapat menyampaikan berita bahwa Yesus benar-benar telah bangkit, tetapi kebangkitan itu menjadi awal dari satu kehidupan yang bersemangat, kehidupan yang berkobar-kobar, kehidupan yang menyala-nyala. Dan ini penting untuk kita menghadapi
kehidupan di mana seringkali faktanya hidup ini membuat banyak keadaan dalam kehidupan kita mengalami perubahan. Misalnya tadinya ada antusias, tapi karena mengalami sesuatu maka menjadi pesimis. Tadinya optimis menjadi pesimis. Tadinya antusias menjadi putus asa. Tadinya begitu semangat, tetapi kemudian menjadi kecewa. Dan itu sedang terjadi, dialami oleh banyak orang. Mungkin ada di antara saudara yang menyaksikan tayangan ini, sedang mengalami dan merasakannya. Nah, kisah ini akan menunjukkan kepada kita bahwa kebangkitan Yesus bukan sekedar untuk kita ketahui, karena faktanya sejarah memang Yesus benar-benar bangkit setelah 3 hari di dalam kubur, mati, dibaringkan di sana. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit, dan dia sungguh-sungguh bangkit. Dan kebangkitan itulah yang Yesus nyatakan pertama-tama kepada murid-muridnya. Dan ketika hal ini dialami oleh murid-muridnya, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, Tuhan bukan sekedar untuk menunjukkan dan ada pengakuan bahwa Dia hidup, tetapi di balik semuanya itu, melampaui semuanya itu, Tuhan ingin ada satu kebangkitan yang lebih besar lagi, yaitu kebangkitan di dalam pengharapan, kebangkitan di dalam masa depan, kebangkitan di dalam segala hal yang diinginkan. Ketika faktanya kita seringkali mengubur dalam-dalam impian, cita-cita, dan harapan kita, maka Tuhan datang, Tuhan nyatakan dirinya bahwa Dia bangkit, dan Dia bangkit buat saudara, Dia bangkit buat saya. Supaya apa? Supaya hidup kita, pengharapan kita, cita-cita kita, doa-doa kita, keinginan-keinginan kita yang tadinya mati dalam tanda kutip, maka saatnya bersamaan dengan kita percaya bahwa Yesus bangkit, maka kebangkitan itu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita dibakar lagi, menyala-nyala lagi, kita berkobar lagi, kita memiliki semangat lagi di dalam menjalani hidup. Karena untuk hidup kita inilah Tuhan bangkit. Jadi ini penting, bahwa ketika murid-murid itu telah berjumpa dengan Yesus, maka mereka beroleh semangat hidup. Maka demikian juga dengan Anda dan saya. Ketika kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka itu akan memberikan dampak kepada kita semua, satu semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Dan apapun tantangan yang Anda sedang hadapi, dengan kebangkitan Yesus dan semangat yang kita dapat, maka itu akan kita lalui. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.